Amin. Amen. Thank you, Devi. Welcome. Oke, seberapa banyak di sini yang bersuka cita? Tadi kita mengucapkan kalimat, bukan, kata bersukacitalah berapa kali? Ada yang ingat? Tidak, tidak, tidak. Kata di dalam ayat bersukacitalah ditampilkan ada 2 kali dan kita membacanya 2 kali. Two times two equals to four times, 4 kali. Nah, coba sekarang yang kelima kalinya kalian bilang kanan kiri, bersukacitalah sambil senyum, jangan manyun ya. Puji Tuhan. Nah, siang hari ini kita mau ngomongin tentang tema yang baru. Saya selalu seneng kalau dapetnya gilirannya itu awal bulan. Kenapa? Karena nggak bingung-bingung gitu. Jadi selamat ya buat yang nanti sisanya bahas yang lebih lanjut lagi. Awal bulan selalu kita awali dengan Holy Communion dan kita lanjutkan dengan tema yang baru. Bulan Mei kita kedapatan tema You Matter. Nah, siapa you ini adalah kita semua. Kita mau belajar dan judul siang hari ini kita ngomonginnya adalah The Missing Puzzle. Ya, semuanya itu komplit. Bagus kan daripada ada yang bolong satu, kita mau puzzle-nya ini bisa menampilkan gambar yang lebih full, yang komplit. Nah, saat itu happy banget main puzzle dan jadi kayak keinget, oke waktu saya siapin firman, kita tuh sebegitu pentingnya, kalau satu orang aja nggak ada, satu puzzle aja ini missing, itu nggak akan komplit. Tubuh Kristus tuh nggak akan komplit. Firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan Tuhan itu berharga banget teman-teman. Nah, kita dipilih dan dikasihi Tuhan bahkan jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum kita melakukan sesuatu baginya. Betul atau betul? Yes. Even we're not born yet, Tuhan sudah pilih Marci, Tuhan sudah pilih Sifra, Tuhan sudah pilih eh, Alberta. Dan semua kita tuh sudah benar-benar dipilih, ditenunnya sedemikian rupa. Karena dia mengasihi kita, kita itu sangat berharga. Siang hari ini ada 3 kisah yang saya mau bawa teman-teman untuk bukan untuk sekedar mengetahui, tapi teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan. Siapa saja kita mau bahasnya dari Lukas pasalnya yang ketujuh ya. Lukas yang pasalnya yang ketujuh ada 3 kisah yang luar biasa banget, ada the widow, the centurion, and the sinful women. Tapi sebelumnya yang balik ke slide sebelumnya, ini ayat yang mendasari bulan ini. Because you matter. Because you are precious in my sight. You are honored and I love you. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini sangat berharga di matanya Tuhan, kita ini dicintai olehnya. And He says to us, I love you. Senang nggak kalau ada yang bilang I love you ke kita? Papa atau kekasihmu, kakak rohanimu bilang, aku mengasihimu. Dan care leader gitu ya, aku tuh perhatiin kamu, aku mengasihimu. Dan apalagi kalau Tuhan sendiri yang katain ini sama kita, ini bakal sangat jadi mood booster and faith booster. Nah, kita bahas ya pelan-pelan di Lukasnya yang pasal yang ketujuh. Kisah pertama adalah kisahnya The Widow ya, janda dari Nain. Aku bacain deh teman-teman, kita ada di Lukas yang ketujuh. Kalau ada yang bawa Alkitabnya di handphone, mari kita buka bersama-sama. Katakan amin kalau sudah sampai Lukas yang ketujuh, karena kita akan bahas semuanya. Lukas pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ke-11 ya, tentang kisahnya ini ada di ayatnya yang ke-11. Aku bacain teman-teman. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong.
Ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati, diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Sampai di ayat yang ke-15. Teman-teman perhatikan, sebenarnya main character di pasal yang ini, yang dicerita ini siapa? Yang diusung itu kan, betul ya? Orang anak laki-laki yang sedang mati dan sedang diusung sama orang-orang yang berbondong-bondong ini. Bukan si janda, bukan ibunya. Ibunya hanya jadi background character. Karena yang jadi main character adalah si anak kecil ini, anak laki-laki yang sudah mati ini. Dan ada kebutuhan akan mujizat di situ. Nah, teman-teman perhatikan, bahkan janda ini, ibu tunggal ini, the single mom, she doesn't even say a word. Dia bahkan nggak kasih tahu Tuhan, Tuhan aku butuh bantuanmu, aku butuh mujizatmu. Karena dia nggak nunjukin segala sesuatunya, dia sudah mungkin kerasanya bahkan sampai hancur hati untuk sekedar berdoa, sekedar meminta sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, dia memerhatikan. Dia tidak langsung fokus pada anak yang diusung tersebut, dia fokus, dia tergerak, hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia memerhatikan ibunya. You matter even when you feel invisible. Mungkin banyak cerita hidupmu yang kamu bawa itu tentang keluargamu, tentang kondisi keuangan papamu, tentang adikmu yang sakit bertahun-tahun. Kamu seolah-olah nggak merasa Tuhan lihatin aku, enggak. Kamu selalu memasukkan doa-doa terhadap orang yang kamu kasihi. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus itu dia tergerak oleh belas kasihan dan mukjizat itu terjadi. Amin. You matter even when you feel you are invisible. Dimanapun kondisi hidupmu saat ini, remember, if you see yourself you're invisible, God sees you. Tuhan lihat kita sangat detail. Jadi kita belajar dari janda ini, dia kehilangan seorang seorang ibu tunggal, udah nggak ada suami, dia kehilangan masa lalunya, masa kininya juga suram, anaknya mati, ya kan? And then she has unknown future, nggak kelihatan masa depannya seorang janda ini. Tapi Tuhan sendiri melihat, dia memerhatikan sedetail itu dan dia tergerak hatinya untuk memberkati kehidupan janda ini dengan cara apa? Membangkitkan anaknya dan dia sendiri menyentuh janda ini dengan ngatain, "Jangan menangis." Mungkin janda itu waktu di titik itu dia berasa kayak, "Wah Tuhan, aku nggak bahkan punya kekuatan untuk doa, aku bahkan sudah sangat berduka ini, sangat kebingungan. Puji Tuhannya banyak orang yang menyertaiku dan bantu ngusung anakku ini." Mungkin ditandu atau digotong bareng-bareng. Tapi Tuhan sebegitunya ngelihat aku loh. Itu berharga banget teman-teman. Ada encountering di situ ya. Nah, mmm, yang ceritanya yang kedua, kita mau bahas ada perwira. Nah, kisahnya ini ada di dalam Lukas 7, scroll-nya ke atas teman-teman, scroll-nya ke atas bukan ke bawah, tapi kita mau balik ke ayat yang pertama, ya. Jadi kisahnya ini, setelah selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia, yaitu Yesus, datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami.
Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwiranya nyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, mmm, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi." Lompat sebentar ya ke ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Teman-teman, di kisahnya yang kedua ini kita bisa mengetahui dan belajar bahwasanya semua ini kita tuh orang penting. Bagi Tuhan kita penting tentu saja. Tapi dari perwira ini, the centurion ini, backgroundnya dia pasti orang yang punya jabatan, pasti orang yang punya kuasa, pasti orang yang punya hal-hal yang dibutuhkan, ada padanya. Dia bukan orang buangan, dia bukan orang seorang yang tidak diperhatikan, tidak. Tapi dia sendiri malah justru datang mengatakan lewat sahabat-sahabatnya untuk mengatakan pada Yesus, "Jangan jangan, jangan biarkan Yesus Tuanku itu untuk datang ke rumahku, aku merasa aku nggak layak." Dia menundukkan dirinya, dia me apa ya, he humble himself. Karena dia merasa dia nggak layak, dia bilang untuk, "Please, katakan sepatah kata aja deh, biar hambaku ini sembuh." Nah, beberapa di antara kita, kalau misalnya ada orang-orang ya, ya ironisnya lah ya, orang yang dianggap besar justru datang dengan kerendahan hati. Ini begitu luar biasa. Dan yang lebih menarik, dia peduli pada hambanya. Dia nggak pentingin dirinya sendiri, tapi dia peduli sama hambanya. Dia begitu meminta dengan imannya dia meminta untuk hambanya bisa disembuhkan. Dan yes, Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat, hubungan yang baik di sini dengan iman yang luar biasa ini. Nah, sering dunia ini menentukan nilai hidup kita itu dari pencapaian kita, popularitas kita, prestasi di sekolah, di kampus, prestasi di pekerjaan. Oh, baik ya anak ini prestasinya banyak. Dan dunia taruh label dalam hidup kita seperti itu. Dan kadang-kadang kalau label itu atau peran itu hilang daripada kita jadi kehilangan yang namanya, eee, identitas. Seringkalinya seperti itu. Padahal peran dan identitas itu 2 hal yang berbeda. Peran Marci saat ini adalah sebagai seorang wali kelas, anak-anak TK yang unyu-unyu banget, terus care leader ya, dan ada yang lain-lain, anak, dan ada yang lain-lain. Tapi ketika satu peran diambil daripada apakah ini akan mengganggu, bagaimana aku memandang diriku? Harusnya tidak. Karena apa? Peran kita akan shifting teman-teman, ya. Peran kita akan shifting. Dulu masih anak-anak, terus udah remaja, jadi, siswi, jadi lebih besar lagi, jadi seorang istri nanti, jadi seorang mama, jadi oma, dan lain-lain. Akan berganti peran kita, tapi identitas kita haruslah tetap sama. Identitas harus dilihat bagaimana Allah memandang kita. Amin. Katakan, identitasku, aduh ini ibadahnya bukan anak muda sepertinya Kak Aldo, anak-anak yang sudah berusia. Ayo katakan, 1, 2, 3, identitasku ditentukan bagaimana Allah melihatku. Ya, itu harus jadi pegangan kita teman-teman. Bahwasanya Tuhan itu lihat kita baik adanya ya. Nah, Yesus tidak melihat jabatan perwira ini. Bagaimana dia punya banyak hal yang baik ada padanya. Tapi Yesus melihat hatinya, dia melihat imannya. Itulah yang menggetarkan Kristus sehingga ia mampu mengerjakan mujizatnya.
Sehingga ia mau mengerjakan mujizatnya. Sehingga artinya apa teman-teman? Nilai kita tuh bukan berasal dari apa yang ada pada kita, dari apa yang kita punya. Tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita day by day sama Tuhan, itulah yang jadi landasan kita untuk mengetahui bagaimana nilai hidup kita ini luar biasa di dalam Tuhan ya. Nah, kalau perwira ini kita belajarnya adalah mmm, hal-hal yang kita bisa tahu ya di dalam kalau yang tadi the widow, it's you matter even when you feel invisible. The centurion ini, our value is not measured by what we have, but by our relationship with him. Ini harus jadi cerita kedua ini jadi pondasi. Mungkin ada yang mungkin cerita janda tadi ada yang berbicara pada teman-teman. Atau ada cerita yang kedua ini, oh iya, aku memerhatikan domba-domba yang aku bantu. Aku memerhatikan teman-teman sekitarku. Perwira ini memerhatikan hambanya, dia punya hati, dia punya rasa belas kasihan sama hambanya. Jadi kalau kita diperhatikan sedemikian rupa sama Tuhan, so please you also need to care for each other. Jadi bukan berhenti di kita sendiri, but you also need to take care of each other. Ya, ada teman kanan kirimu, teman satu scare di sekolah, di kampus, kalian perhatikan mereka. Maybe they need that one little light that comes from you in a hectic week. Teman-teman, minggu ini kemarin aku memutuskan untuk mengerjakan little act of kindness. Jadi saya ini a person yang sangat suka sama kata-kata gitu ya. Kalau kalian ngegombalin saya mungkin bakal seneng banget gitu. Nah, sehingga apa? Words of encouragement atau words of affirmation itu aku juga suka produksi untuk kuberikan pada orang-orang yang aku kasihi, seperti itu. Sehingga minggu ini little act of kindness yang kulakukan adalah I ask the Lord kayak Tuhan mau ngomong apa buat this specific sister. Kebetulan minggu ini saya putuskan untuk membagikannya bagi teman-teman kolega saya di kerjaan. Jadi saya cuman ambil secari kertas bunga-bunga, saya tulis gitu ya, hello siapa namanya, saya berikan kalimat-kalimat penguatan, taruh ayat firman Tuhan, ada quotes yang Tuhan taruh di dalam hatiku, ku tuliskan juga, and a little gifts, kayak jepit rambut, kayak filenya perfume, kayak apa gitu. Terus ku masukin ke amplop dan ku berikan pagi-pagi saat datang hadir di tempat kerja. Ada beberapa balik ke saya mengatakan seperti ini, "Ci, ini, firman yang kamu tuliskan di kertas ini seperti oase di tengah-tengah padang gurun. Kenapa? Aku minggu ini benar-benar hektik banget di kerjaan, di keluarga, dan kalimat yang, aduh Marci cuma nulis ya biasa aja nulis berapa menit sih kasih waktunya. Tapi itu malah jadi faith booster buat sister in Christ ini. Sehingga sedikit apa yang kita lakukan itu punya dampak buat orang lain dan itu berharga. Kadang kita nggak tahu apa yang mereka butuhkan, tapi kita ada waktu, kita ada hati untuk mau mengasihi, lakukan teman-teman. Just a small act of kindness, apapun. Dan jadilah ambasadornya Allah yang luar biasa dalam hidup dan dunia yang chaos saat-saat ini ya. Nah, dan yang ketiga, kita akan belajar cerita ketiga, cerita terakhir dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ke-50. Tidak kubacakan semua, tapi oke. Lukas 7 ayat yang 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya, tentu saja dia menangis ya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39,
Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang, lalala, ya kita potong. Dan singkat cerita seperti ini teman-teman. Seorang sinful woman di ayatnya yang mmm, ayatnya yang 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia tidak dikenal dengan namanya, tidak dikenal dengan yang lain-lain, tapi ia dikenal karena ia seorang yang berdosa. How shameful it is. Di kota itu dia dikenal sebagai seorang yang pendosa. Mungkin seorang this sinful woman, dia datang pada Yesus dengan hati yang hancur. Dia datang pada Yesus dengan ngerasa, "Aku kotor Tuhan, aku nih sinful woman." Ada label yang udah orang banyak taruh tuh ya, labelnya aku orang berdosa, berdosa, berdosa. Aku nggak layak untuk menghampirimu, engkau yang kudus, engkau yang berharga ini. Aku nggak layak untuk menghampirimu karena aku nih kotor, aku tidak berharga, aku nggak akan punya rasa deserving to come to you. Namun ia memutuskan untuk tetap datang pada Yesus dengan hati yang hancur, dengan segala sesuatu yang ada padanya. So, tapi dan Yesus melakukan hal yang luar biasa. Dia tergerak, dia notice the sinful woman dengan apa yang ia lakukan. Menyeka kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, ditaruhnya minyak wangi yang luar biasa itu. Dan di hari itu wanita ini mendapatkan identitasnya kembali. Kalau Tuhan masih sangat mengasihiku, aku tuh masih layak untuk hampiri Tuhan. Even I have this very bad past. 3 kisah ini teman-teman punya backgroundnya masing-masing. Janda, dia invisible, dia nggak kelihatan. Karena yang sebenarnya main character anaknya dia yang sedang butuh mujizat. Tapi Tuhan tetap notice dia. Yang kedua perwira, dia punya segalanya, dia punya jabatan, dia punya popularitas. Tapi dia memerhatikan orang lain yang menurut perwira ini, dia berharga bagiku. Dan Tuhan tergerak oleh imannya. Dia dari kudapatkan iman yang sebesar ini, bahkan dari orang-orang di Israel. Dan ia mengerjakan mujizat. Dan yang ketiga, sinful woman, she has his own past. Buruk banget. Bahkan orang kota itu melabeli dia orang berdosa, wanita berdosa. Tapi Yesus tetap tergerak dan dia nggak peduli. Yes, I know you have that past. But I still come to you. My child, you can call me your father. 3 kisah dengan background yang berbeda-beda. I don't know which one speaks to you. I don't know, but God knows. Tuhan tahu kamu berada similar dengan yang mana ceritanya. Siang hari ini perhatikan kembali hidup kita teman-teman. Hampiri dia apa adanya. Hampiri Tuhan apa adanya. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Segitu sayangnya sampai dia sangat mau untuk tiap hari tuh ngobrol sama kita. Ya, dan dia sangat mau untuk kamu juga bukan cuman sekedar saat perlunya doang terus kita minta sesuatu sama Tuhan. Ya, tapi kita juga bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ngobrol, tanya, baca firman-Nya, berdoa, saat berkomunitas sama teman-teman care, sama kakak rohani, tanya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, ada cerita yang membangkitkan iman enggak dalam minggu ini? Perlu doain apa nih? Aku bisa nih doain, yuk kita bareng-bareng cari jalan keluar. Itu just because you matter. You matter personally to God, ya. And you also matter in the body of Christ. And lastly, because you matter, others matters too. Kita nggak bisa hidup cuma sendiri aja.
nggak bersosialisasi, nggak kayak puzzle tadi saling dempet-dempetan kan untuk menjadi satu kesatuan gambar yang indah, satu masterpiece yang luar biasa. Tapi sebelumnya apa? Ada yang harus ditenun, ditaruh satu persatu. Mungkin teman-teman GA boleh bantu, kita ada satu siapkan hal yang baik bulan ini. Jadi selain dari mendengarkan firman Tuhan aja tiap minggunya, ada satu aksi yang aku mau challenge semua dari kalian untuk bareng-bareng bulan ini jadi our own project gitu ya, projectnya EYC. Boleh agak geser lagi ke sini, iya, iya, mundur lagi supaya teman-teman di sebelah kanan tuh kelihatan. Oke, terima kasih GA Team. Nah, ada wajah teman-teman di sini. It's all the face of Elohimers. Mungkin nggak semua ratusan kita yang ada di kursi-kursi ini wajahnya terpampang di sini. It's okay ya. Kalau kalian misalnya minggu depan mau datang, bawa pas foto 3x4, ya. Kalau kelihatan nanti we are inviting all of you to come forward ya. Kalian bisa datang ke depan, lihat ada fotoku nggak ya? Aduh, coba kita mau kasih lihat dulu foto Bapak Lurah kita. Tada! Kak Aldo pakai kacamata waktu kita reload bulan Desember kemarin. Seru banget. Nah, apa yang kita harus lakukan dengan papan luar biasa ini? Namun sebelumnya kita boleh ya tepuk tangan buat Creative Team. Mereka sangat luar biasa. Kemarin waktu saya sudah selesai prepare materialsnya aja, saya bayangannya hanyalah kertas putih, terus nanti di potongan-potongan fotonya ini ditempel lurus kayak yang aku kasih contoh kemarin gitu ya. Lurus, gridnya tuh kayak presisi gitu, kiri dan kanan. Total fotonya ada sekian, nanti dibagi ya berapa ke kolom, berapa ke baris gitu. Namun tiba-tiba Grace dan kawan-kawan jam 5 mereka sudah sampai di EYC room, bilang kayak, "C, kami ubah gini ya biar nggak polos aja, ada warna-warninya. C, ini fotonya dimiring-miringin, terus nanti mau ditambahin judul gimana?" Kreatif, benar-benar kreatif. Jadi mereka ini sangat luar biasa, saya sangat, wah, we are blessed ya to have our creative team. Itu membuktikan that you matter. Marci doang, kami doang, big team doang, kagak bisa. Kita butuh kalian yang memang expertise in your own di bidangnya kalian dan kalian menghasilkan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, datanglah ke depan. Kalau nggak datang ke depan nggak akan bisa kelihatan ya. Kalian mau zoom ya si Vincent, kalian ngezoom nggak akan kelihatan dengan baik. Lebih baik nanti datang hampiri ke depan. Nah, lihatlah wajah-wajah di sini. And if you have something inside your heart that you wanna speak to, tuliskan. Nanti kita akan siapkan meja, spidol-spidol warna-warni. Contoh, aku mau katakan sesuatu bagi Raka. Nih, Raka lagi nge-WL apa nge-MC ini? Nge-MC gitu ya. Aku mau katakan sesuatu karena lately aku sedang mendengar Raka bercerita tentang karir barunya ya. Nah, bisa kita ada space nih, kertas, memang belakang ini kertas putih yang kalian boleh coret-coret apapun di sini. Oh bukan apapun, sorry. Coret-coret words of encouragement, sorry ya. Nanti kalau coret-coret apapun, biasa kalau di Gramedia ada coba-coba pulpen tulisannya nomor handphone, call me baby gitu. Jangan-jangan ya, lebih baik tuliskan kalimat-kalimat yang membangun di sini. Ini akan terus ada hingga akhir bulan ya, sehingga kita akan penuhi space putih yang ada dengan kata-kata yang membangun. Kalian mau doain temanmu, kalian mau tuliskan sesuatu yang apapun lah teman-teman, you have your own and the Holy Spirit will also speak to you. Gitu. So, ini jadi proyek bersama kita di EYC, just because you matter and you are loved by God. Amen. Amen. You are loved by God. Just because you matter, others matter too. Kayak perwira, kayak janda, kalau kalian ngerasa kalian invisible, you are noticed by God. Jadi teman-teman, mari sepanjang bulan Mei ini tanya sama Tuhan, Tuhan sebegitu berharganya hidupku, aku mau jadi dampak juga deh buat orang-orang sekitar. Aku juga mau berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan. Kita hidup di dunia cuma sekali. I'm inviting all the praise and worship team. Ya, jadi
ini hal yang baik untuk kita lakukan bersama, sehingga nanti di akhir bulan tanggal 31 Mei ya, You Matter ini akan jadi, proyek yang berkesan bagi kita semua satu persatu sebagai tubuh Kristus di EYC family ini. Oke, kalau memang tidak ada wajahnya, Marci mohon maaf, ini benar-benar kita siapinnya cepet banget. Nggak apa-apa, kalian bawa foto yang agak kecil ya, karena space-nya kan ada sisanya. Jadi bawa pas foto 3x4 nggak apa-apa, and then you can ask them to help put it on that, gitu ya. Oke, yuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau samperin Tuhan, bilang, kalau kalian ngerasa invisible, remember that God still notice you. Kalau kalian ngerasa kalian masih nggak layak, kalian kotor, remember that God still see you. So we can understand how beautiful our life in His. Amen.